selamat datang kembali di podcast Paprika, PAP Beretorika. Kali ini masih bersama saya, Dini Nur Aisyah, sebagai host podcast. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini sangat menarik nih teman-teman, yaitu One Step Closer to Being an Active Generation. Jadi, satu langkah lebih dekat untuk menjadi generasi yang aktif. Keren ya? Dan tentunya topik yang keren ini akan kita bahas bersama dengan narasumber yang juga keren, yaitu Mas Arwan Gunawan SPD. Selamat siang, Mas Arwan. Halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Sampai hari ini masih sehat, masih bugar, masih semangat yang pasti. Wih, mantap sekali, baik Mas Arwan. Oke, kata orang, kalau tak kenal maka kenalan dulu dong. Nah, jadi boleh nih untuk Mas Arwan untuk bisa perkenalan ke teman-teman. Siapa ini sebenarnya Mas Arwan? Silakan. Oke, tak kenal maka ta'aruf. Berarti kita harus ta'arufan. Itu oke. Kenalan, saya Arwan Gunawan, saya alumni PAP lulusan tahun 2014 berarti. Saya lulus 2014, saya masuk tahun 2010 di UNS. Waktu itu masih sepi, UNS belum jadi kampus favorit. Kalau sekarang masuk UNS susahnya luar biasa kayaknya. Oke, saya sekarang bertugas di SMK Negeri 1 Kersana, Kabupaten Brebes. Jadi kalau teman-teman ke arah Jakarta, bisa keluar di pintu tol Pejagan, nanti dari situ nggak jauh ke sekolah saya. Saya asli di Bogor, lahir dan besar di Bogor, kuliah merantau ke Solo, dan sekarang harus bertugas ke daerah lain juga. Jadi kalau kata orang, saya udah kayak bolang, karena orang-orang kampung udah jarang ketemu saya di sana. Dari semenjak kuliah, dari semenjak kerja itu udah jarang banget ketemu saya, katanya udah kayak bolang anak ini satu. Itu saya kembali ke Bogor 2014, kemudian bertugas di Kersana mulai tahun 2019. Jadi baru sekitar 3 tahun di Brebes ini. Itu? Ya, ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya Mas Arwan sudah berkenan untuk hadir menjadi narasumber di podcast episode kali ini, menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya dan agendanya yang sepertinya memang sedang sangat padat ya Mas ya. Luar biasa. Ini masih ada yang nunggu lagi di luar kayaknya deh. Aduh, gak apa-apa. Yang penting tetap semangat dan jaga kesehatan ya Mas Arwan. Iya, ada tuh pasti. Yang pasti vitamin nomor 1. Oke, baik. Karena sepertinya teman-teman di rumah ini udah nggak sabar. Jadi langsung kita mulai boleh ya Mas ya? Boleh, silakan. Oke. One step closer to being an active generation. Di era sekarang ini, di era digitalisasi dan modernisasi, kalau menurut Mas Arwan, haruskah mahasiswa menjadi bagian dari generasi yang aktif? Ya, tentu. Yang pasti sekarang semua teknologi sudah ada. Teman-teman mau belajar pakai apapun juga bisa. Nah, kadang-kadang perkembangan teknologi ini yang membuat anak-anak jadi lebih mager. Itu yang bahaya sebenarnya. Jadi, satu, ketika dia mager, dia nggak kenal sama lingkungannya. Bahkan mungkin ada kebakaran samping rumahnya pun, dia bisa jadi lagi asik main HP nih, gitu kan? Lagi asik main HP, sampai nggak tahu bahwa di samping rumahnya itu ada kebakaran. Itu bahaya sekali. Jadi, di era yang canggih sekarang, digitalisasinya bagus, kalau nggak aktif rugi banget. Apalagi kalau jadi mageran gara-gara teknologi, itu sangat rugi banget kalau menurut saya. Oke, rugi banget. Nah, bicara soal mager, ini gimana ini Mas? Mager ini kan sebuah hambatan gitu ya, sebuah kendala. Bagaimana sebenarnya solusi untuk generasi muda yang mager-mager ini untuk bisa berperan dan aktif dalam era digital saat ini, Mas? Sebenarnya kuncinya satu, kuncinya adalah temukan passion kita. Jadi kalau kita sudah punya passion, kita punya kesenangan yang memang menunjang apa yang jadi keinginan kita pasti akan menghilangkan mager itu. Jadi kalau memang hobinya berwirausaha, passionnya di usaha, dia hilangkan magernya dengan cara usaha, karena ketika dia usaha, dia akan bahagia. Nah, kalau saya, hobi saya futsal. Ya kalau ketika mager, ya futsalan aja selesai gitu. Kemudian ketika banyak magernya itu, kita ingat lagi bahwa di luaran sana itu banyak orang yang kurang beruntung dari kita. Jadi kita banyak beruntung, apalagi mahasiswa. Tidak semua orang bisa jadi mahasiswa, tidak semua orang bisa kuliah sampai perguruan tinggi. Mungkin banyak di sana yang ingin kuliah terbentur ekonomi, mungkin banyak di sana ingin kuliah tapi
nggak bisa masuk karena nilainya nggak memenuhi kan banyak. Jadi sekali lagi temukan passion, kemudian apa ya istilahnya lebih banyak bersyukur apa yang kita dapatkan, hari ini, apa yang hari ini kita temukan itu banyak disyukuri sehingga magernya itu bisa hilang nanti. Oke, baik. Berarti harus tentukan passion dan juga bersyukur ya, Mas ya. Oke, memang bersyukur ini kalau nggak bersyukur ya gimana gitu. Memang harus nomor satu gitu ya. Oke. Nah, setahu saya Mas, untuk menjadi generasi yang bisa dikatakan aktif, itu kan tentunya mahasiswa itu harus berperan dalam hal tertentu. Nah, ini pertanyaannya nih Mas. Apa saja kontribusi yang mungkin bisa dilakukan oleh teman mahasiswa, mungkin dimulai dari hal yang kecil hingga sesuatu yang berimpact besar begitu? Oke, untuk kontribusi, kalau memang kita memikirkan kontribusi untuk negara secara jauh dan lebih besar, mungkin kita sendiri nggak akan sanggup karena satu sisi untuk mengubah suatu negara atau suatu organisasi menjadi sesuatu yang lebih baik, yang pasti kita harus dapat posisi yang strategis dulu. Nah, untuk menuju itu sangat jauh. Nah, untuk menjadikan diri kita berarti atau bermakna untuk lingkungan sekitar, untuk negara, itu lakukan hal-hal kecil dulu yang ada di sekitar kita. Misalkan satu, jurusan PAP. Ya, ini berbicara tentang PAP. Coba datang ke desa masing-masing, lihat administrasinya. Saya yakin di sana berantakan. Nah, inilah peran-peran mahasiswa sebetulnya. Jangan pas KKN doang, datang KKN ke sana, benahi semuanya. Tapi tiap minggu lah datang ke desanya sendiri, ke daerahnya sendiri, coba dilihat administrasi di daerah desa-desanya itu. Jadi coba ditata. Jadi diajarkan cara menyimpan arsip mereka. Untuk anak-anak PAP kan pasti udah tahu seperti itu. Bagaimana ngatur pertemuan rapat dan lain-lain, mengagendakan seperti apa itu pasti anak PAP tahu. Jadi hal-hal kecil seperti yang harus dibangun. Mulai dari lingkungan sekitar dulu, bisa dari desa atau yang paling kecil mungkin kalau yang beragama Islam kan ada masjid ya, bisa DKM masjidnya, dirapikan administrasinya dan lain-lain seperti itu. Jadi jangan terlalu berpikir jauh untuk mengubah suatu negara karena posisinya nggak strategis, nanti capek sendiri, yang ada energinya habis terkuras untuk memikirkan bagaimana negara ini berubah. Seperti itu, Mbak ini. Iya baik Mas, berarti memang kita harus ya berupaya untuk menggunakan ilmu yang kita punya untuk bisa bermanfaat begitu mulai dari hal kecil Betul, gitu, Mas ya. betul, betul, betul. Jadi jangan terlalu besar dulu mikirnya. Kalau tidak ada yang besar tanpa yang kecil dulu. Oke, tidak ada langkah ke 1000 sebelum langkah pertama ya Mas ya. Betul. Sebagai gambaran Mas, mungkin boleh dijelaskan ya terkait dengan apa saja tantangan atau permasalahan yang saat ini atau mungkin ke depannya akan dihadapi oleh generasi muda Mas. Oke, tentunya tantangan itu pasti ada, canggih dengan teknologi. Semua mahasiswa mungkin sudah kuasai teknologi, bahkan lebih pintar dari bapak ibu dosennya itu udah biasa. Jadi cuman tantangannya satu, ketika mahasiswa biasa saja. Ini saya gambarkan ada mahasiswa biasa dan ada mahasiswa yang luar biasa. Mahasiswa biasa adalah mahasiswa yang biasa-biasa saja. Mereka hanya kuliah, punya nilai bagus, selesai. Tapi dia tidak punya skill yang mumpuni. Artinya dia tidak punya apa ya, soft skill yang justru menunjang hidupnya dia. Jadi bukan cuma kognitif, tapi ranah yang lainnya juga harus dibangun. Kecerdasan-kecerdasan yang lainnya juga harus dibangun. Seperti kecerdasan interpersonal, bagaimana ketemu dengan orang lain, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, itu yang harus dibangun. Jadi bukan hanya nilai gede saja, tapi dia tidak punya soft skill, nantinya akan kalah dengan teman-teman yang soft skillnya bagus. Nah, saya sering lihat Mas Azmi nih, bikin podcast kemarin, ikut kejuaraan, nah itu yang harus dibangun mahasiswa. Jadi saya salut dengan semangatnya Mas Azmi kemarin. Jujur saya salut karena luar biasa, ternyata itu yang justru yang akan menunjang karirnya dia nanti sebetulnya. Jadi bukan dari kamu jurusan apa, PAP, enggak sebetulnya, tapi apa yang kamu punya. Saya bisa ini, dan saya bisa itu. Itu yang justru akan menunjang nanti adik-adik ketika sudah selesai dari dunia kuliah nantinya. Baik, nah tadi bicara soal kita mencari skill di luar prodi begitu. Kalau boleh tahu dulu Mas Arwan itu ikutnya apa aja nih Mas? Mungkin boleh sharing juga ke teman-teman. Kalau
saya dulu gini Mbak, karena saya dulu itu sebenarnya ingin masuknya itu bukan masuk jurusan perkantoran, tapi ingin masuk jurusan olahraga sebetulnya. Jadi awal-awal sih memang agak kaget juga karena saya hobi olahraga, kemudian di perkantoran juga saya harus masuk ke perkantoran, mau nggak mau saya harus menyesuaikan semuanya. Nah, di situ setelah di perkantoran saya banyak belajar ternyata penguasaan IT, penguasaan teknologi itu penting banget. Dan memang ketika dunia kerja juga yang dibutuhkan itu teman-teman yang gercep dan yang teknologinya bagus itu yang justru akan menunjang teman-teman di dunia kerja. Jadi kalau di PAP itu tidak diajarkan, maka carilah dari luar, dari manapun yang kira-kira, oh saya pengen jadi guru yang baik. Nah kalau misalkan pengen jadi administrator kantor atau bagian-bagian yang kerja di kantor, jadi sekretaris dan lain-lain, berarti harus cari ilmu supaya nanti, oh saya jadi sekretaris harus seperti ini nih, harus punya standar sendiri. Seperti itu, Mbak Dini. Oh iya, Mas. Berarti memang nggak masalah ya. Yang penting itu kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan berkembang mumpung kita masih muda ya, Mas. Kembali lagi tadi jangan jadi mahasiswa yang mager gitu. Oke. Nah, berkaitan dengan topik ya Mas, yaitu One Step Closer to Being an Active Generation, saya jadi timbul sebuah pertanyaan nih Mas. Kenapa sih kok harus generasi muda seperti mahasiswa yang diharapkan dapat memiliki kontribusi untuk memajukan bangsa? Kenapa harus generasi muda khususnya mahasiswa? Padahal di luar sana ada banyak orang selain generasi muda dan mahasiswa, Mas. Oke, satu hal. Satu, kenapa harus generasi muda dan mahasiswa? Tadi saya bilang pertama kali adalah tidak semua orang bisa jadi mahasiswa. Itu yang pertama. Yang pasti, yang namanya mahasiswa itu pasti punya intelijensi dan tingkat pemikiran yang berbeda. Mungkin pola pikirnya berbeda. Tidak merendahkan orang-orang yang istilahnya tidak sekolah sampai perguruan tinggi. Mungkin ada orang yang tidak sekolah perguruan tinggi, tapi pola pikirnya juga bisa maju. Tapi mahasiswa, saya yakin pola pikirnya bisa lebih maju dari teman-teman atau orang-orang yang tidak jadi mahasiswa. Karena seleksinya juga luar biasa, pengembelengan di kampusnya juga luar biasa. Nah, kalau bukan mahasiswa, sebenarnya siapa lagi? Seperti yang kita tahu, Mas, adanya globalisasi dan digitalisasi ini kan tentu berpengaruh terhadap banyak hal, berbagai hal. Salah satunya adalah karakter. Nah, sebenarnya karakter generasi muda yang seperti apa yang diharapkan dapat memberikan kontribusi aktif dalam kemajuan bangsa? Jadi kan gini, ketika teknologi sudah maju, ketika teknologi sudah berkembang, kadang yang salah adalah ketika mahasiswa itu terbuai oleh teknologi, ini yang salah. Jadi jangan sampai arus globalisasi itu membawa mahasiswa ke arah modernnya saja, tapi tidak mengambil nilai-nilai baik dari modernisasi ini. Nah, untuk perkembangan teknologi ini kita harus pelajari sebagai generasi muda, kita memang harus ikut andil dalam teknologi ini. Dalam artian satu, kita harus jadi filtrasi sendiri. Jadi mahasiswa harus bisa memfilter mana informasi yang baik, mana informasi yang salah. Karena dengan globalisasi, dengan teknologi yang luar biasa, komunikasi berkembang dengan cepat, informasi-informasi juga bisa sampai bahkan dalam hitungan detik saja. Tapi ini kontrolnya tidak ada kadang-kadang. Dan informasi itu apakah benar atau salah ini tidak ada. Nah, sehingga peran mahasiswa yang sebenarnya bisa jadi peran yang luar biasa. Jadi ketika ada informasi-informasi yang masuk, nah masyarakat awam kan terimanya gelondongan utuh, mereka nggak bisa saring gitu. Ini yang harus harus disaring oleh mahasiswa. Jadi ketika ada masyarakat di desanya menerima informasi seperti ini, diterima dengan mentah saja. Nah, ini peran mahasiswa ada di situ sebenarnya ketika globalisasi, teknologi masuk, informasi cepat masuk, sehingga nanti pemahaman masyarakatnya tidak salah menafsirkan satu informasi. Jadi mahasiswa harus memang benar-benar bisa nyaring ini ketika memang berada di dalam kehidupan masyarakat seperti itu. Baik, Mas Arwan. Misalkan setelah menonton podcast ini gitu ya, teman-teman jadi terinspirasi untuk bisa menjadi generasi muda yang aktif atau bahkan menjadi pemimpin di masa depan atau next future leader. Menurut Mas Arwan, apa yang harus dipersiapkan oleh generasi muda Indonesia saat ini, Mas? Yang pasti yang pertama yang harus disiapkan adalah mentality.
Ya, ketika mentalnya bagus, satu, mentality itu bukannya berkaitan dengan bagaimana menghadapi orang lain, tapi bagaimana juga menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi. Ketika ditekan, harus melakukan sesuatu, dia harus bisa keluar dari tekanan itu. Ketika ditekan untuk menyelesaikan sesuatu yang memang berat, mereka juga harus siap untuk itu. Jadi mentalitinya ini dibangun. Jadi mental pejuangnya, kemudian kalau di bahasa lainnya adalah apa ya namanya, kalau kecerdasan ketahan malangan kalau buat saya. Jadi generasi muda sekarang itu memang yang kurang adalah itu, ketika ada masalah sedikit mereka nggak kuat untuk tahan malang. Jadi mental ketahan malangannya ini harus diasah sehingga dalam situasi apapun, baik suka maupun duka, tertekan atau ditekan, mereka bisa menyesuaikan diri nantinya. Jadi kecerdasan ketahan malangan inilah yang paling penting sebetulnya. Jadi apapun kondisinya dia tetap bisa survive, tetap bisa hidup. Mau dalam kondisi susah mau kondisi senang dia tetap bisa hidup. Jadi yang harus disiapkan adalah mentalitinya, terutama dalam hal kecerdasan ketahan malangannya kalau saya seperti itu. Baik, kalau tadi kita sudah berbicara tentang ketahan malangan begitu ya Mas. Kalau versi Mas Arwan sendiri untuk bisa membentuk mental yang kuat untuk menjadi seorang pribadi yang di tempat apapun oke gitu, itu gimana Mas Arwan? Ya, yang pasti orang yang tahan malang ada istilah kan pelaut yang hebat tidak lahir dari ombak yang tenang. Nah, itu yang harus coba kita kita pahami bahwa pelaut yang hebat tidak lahir dari ombak yang tenang. Jadi kalau mau tahan malang berarti harus keluar dari zona nyamannya sendiri. Oke, tadi berkaitan dengan ini ya, ketahan malangan ya, bagaimana eh, tadi saya bilang bahwa tidak ada pelaut yang hebat yang lahir dari ombak yang tenang. Jadi untuk mentua dapat fasilitas dari orang tua, coba sesekali bapak atau ibu stop dulu gitu. Saya bisa mandiri karena yang dibutuhkan ketika gimana kita tanpa orang tua kita. Jadi ini juga bekal kita untuk nanti ketika suatu saat orang tua kita sudah tidak ada, kita tidak tergantung oleh siapapun. Ketika kita memang sudah punya keluar dari zona nyaman, misalkan dikasih motor oleh orang tuanya, oh saya akan jadikan motor ini sesuatu nih, dari motor ini saya bisa menghasilkan apa nih misalkan, oh saya dari motor ini bisa nih menghasilkan kayak Mas Aji jualan kaktus dan lain-lain. Nah, harus dibangun sebetulnya. Jadi apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki itu harus menjadi sesuatu yang nantinya akan menunjang kemandirian kita dalam kehidupan nyata. Itu untuk membangun kemalangan itu yang pasti harus keluar dari zona nyaman. Oke, baik Mas Arwan. Berarti kita memang harus keluar dari zona nyaman ya, itu kuncinya. Betul, betul, betul. Kalau nyaman terus ya nanti ketika dapat sesuatu yang tidak nyaman, kitanya berontak justru bukan tahan malang yang ada tapi pemberontakan yang ada. Karena kenyamanannya terusik, belum terbiasa dengan hal itu ya akhirnya nanti jadi pemberontakan bukan tahan malang. Jadi untuk menjadi tahan malang belajar keluar dari zona nyaman sedikit sedikit sedikit, gak harus langsung frontal karena ketika frontal mungkin ya Allah biasanya makan enak makan kayak gini ya nggak jadi makan nanti akhirnya sakit juga. Jadi nggak harus frontal banget, dikit-dikit keluar dari zona nyamannya, dikit-dikit apa yang kita miliki itu menghasilkan sesuatu yang akan menunjang kita menuju kemandirian nantinya. Baik, Mas Arwan. Selanjutnya kita ada pertanyaan menarik ini terkait dengan tips and trick. Apa saja sih tips bagi generasi muda agar dapat membawa perubahan bagi kemajuan bangsa, Mas? Oke, tipsnya satu, tadi bangun mentality yang kuat. Jadi jangan sampai tantangan atau tekanan yang terjadi atau yang masuk ke dalam diri kita, yang menempa diri kita, menjadikan mental kita ambruk, loyo, dan lain-lain, sehingga kita tidak berbuat hal yang maksimal. Padahal kita bisa melakukan itu, tapi ketika mentalitinya sudah jatuh, kita tidak percaya diri, tidak pede melakukan sesuatu, dan nggak bisa melakukan itu. Itu yang harus dibangun. Kemudian triknya, satu, kalau saya selalu bilang, ini yang harus dilakukan.
tutup telinga ketika ada orang lain yang berkata negatif tentang apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita niatnya bagus, kalau kita visi kita bagus untuk melakukan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu, kalau memang itu benar-benar tujuannya bagus, kadang-kadang kan ya generasi sekarang dikit-dikit nyinyir, dikomenin baik di sosmed dan lain-lain, ya itu yang harus dilakukan adalah agak sedikit tutup telinga ketika memang komentar itu negatif dan menurut kita nggak harus ditanggapi. Itu tipsnya itu. Jadi belajar double tapi nggak harus jadi orang double gitu loh. Jadi sebenarnya kita itu melakukan sesuatu, tapi kita dianggap orang lain mungkin ngapain sih kayak gitu kan, nggak ada gunanya banget. Padahal kita kan punya tujuan, oh kayak gini tuh saya pengen nanti lingkungan kita seperti ini, di organisasi kita seperti ini. Tapi pasti ada orang-orang yang menganggap ngapain sih kayak gitu, nggak ada kerjaan gitu kan, nggak ada gunanya, capek-capek. Nah itu yang harus coba kita tutup telinga kita ketika dapat komentar-komentar seperti itu. Jadi triknya kayak gitu, karena ketika mendengarkan suara negatif selesai semuanya. Apa yang kita harapkan nanti pasti akan hilang semuanya. Baik, Mas Arwan. Ini kalau saya baca di CV Mas Arwan ini, prestasinya ini kan sangat banyak ya. Ada salah satu yang menarik perhatian saya, ini ada lulusan terbaik program sarjana periode 1 wisuda September dan nominator guru berprestasi Kabupaten Bogor. Ini gimana Mas, kok bisa kayak gini? Ini apa tips and triknya lagi nih yang bisa dilakukan, yang mungkin bisa dicontoh untuk teman-teman di rumah, Mas? Duh, ini berat ceritainnya. Ini berat karena kalau melihat seperti itu mungkin orang melihat hasil akhirnya saja, hasil akhirnya finalnya, oh nilai Mas Arwan gede banget nih gitu, finalnya seperti itu. Padahal mungkin mereka nggak tahu perjuangan dari awalnya seperti apa, perjuangan ketika mau masuk kuliah susahnya luar biasa, kemudian perjuangan karena himpitan masalah ekonomi juga, kuliah harus sambil ngajar les, sambil lain-lain, dan itu mungkin orang lain nggak tahu di situ, yang tahu pasti goalnya oh nilainya gede banget gitu. Nah untuk mendapatkan itu sebetulnya tadi satu, saya berpikir bahwa saya sudah sampai sini, sudah harus kerja keras cari tambahan untuk uang saku dan lain-lain. Jadi kalau belajarnya nggak maksimal sayang banget waktu itu. Saya capek-capek pulang kuliah, ngajar les sampai jam 9 malam, tapi kuliah leha-leha, nggak semangat, nggak serius, ya sayang banget. Jadi itu tadi, ketika kita keluar dari zona nyaman, kita mendapatkan sesuatu, kita juga punya pikiran, oh ternyata kuliah tuh bayarnya mahal loh gitu kan. Kuliah tuh harus ada tenaga yang dikeluarkan, harus ada uang yang dikeluarkan. Jadi kalau ya setengah-setengah mending nggak usah gitu. Jadi itu yang dulu saya alami di sana, karena memang harus survive, kemudian kalau sudah survive itu dilakukan setengah-setengah, ya eman-eman banget gitu kan. Gitu sama ketika jadi guru juga sama, ketika di Bogor waktu itu ya kalau setengah-setengah mending gak usah maju gitu kan, kalau memang mau maju ya berarti maksimalkan. Jadi yen apa kata bilang itu, yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani katanya gitu kan. Jadi kalau memang berani jangan takut gitu, kalau memang takut ya udah jangan diberani-beranikan gitu. Karena kita bisa menakar sendiri diri kita seperti itu. Baik, kalau saya lihat gitu ya, sepertinya Mas Arwan ini adalah orang yang memaknai segala sesuatu yang dilakukan ya Mas, berusaha untuk maksimal dan menjadi yang terbaik di Betul, kegiatan apapun yang dilakukan. betul. Kadang memang apa ya, kalau nggak maksimal tuh malu sama diri sendiri. Malu, kok kayak gini aja nggak bisa gitu loh, kok cuma ngelakuin kayak gini aja nggak maksimal gitu, padahal saya bisa gitu. Itu yang kadang-kadang menjadikan diri sendiri itu malunya bukan sama orang lain tapi sama diri sendiri, malu gitu loh, melakukan sesuatu nggak maksimal tuh malu banget. Jadi kalau belajarnya nggak maksimal ya malu banget sebenarnya. Nah kadang ada ini juga, menjadi orang yang seperti itu kadang juga tekanan batin juga sebenarnya. Jadi kadang ada orang yang lebih bagus itu, kok dia bisa ya lebih bagus gitu ya, kenapa saya nggak bisa gitu. Nah di situ kita memaknai lagi, oh ternyata kurangnya seperti ini. Jadi itu nggak enaknya di situ. Jadi ketika ada orang yang lebih bagus kadang iri juga gitu kan. Nah, itu yang harus dibangun,
irinya itu diarahkan kemana, itu yang paling penting. Jangan sampai iri tapi iri dalam artian yang negatif, nyinyirin orang kan nggak bagus juga. Itu kalau iri dengan prestasinya itu yang jadi motivasi kita sendiri. Baik, terima kasih loh Mas Arwan. Ini jawabannya juga sangat memotivasi saya loh Mas. Mungkin setelah ini saya akan sangat bersemangat memaknai segala sesuatu yang saya lakukan ini setelah mendengar cerita Mas Arwan. Dan ternyata benar ya Mas, di balik sebuah pencapaian ada perjuangan yang luar biasa juga. Iya pasti. Karena ya sepertinya tidak akan ada pencapaian atau keberhasilan tanpa usaha. Jadi untuk mahasiswa yang mager-mager itu dihempaskanlah yang mager-magernya itu. Ayo kita semangat untuk berusaha menjadi generasi yang aktif ya Mas ya. Baik, selanjutnya setelah tadi kita sudah berbincang cukup banyak, ada nggak harapan dari pribadi Mas Arwan sendiri khususnya untuk generasi muda saat ini Mas Arwan? Oke, harapannya sebenarnya harapan untuk generasi sekarang ini ya itu tadi, hindarilah mager karena saya melihat ya adik-adik saya yang di rumah juga baik adik kandung atau adik ipar saya itu kan kadang-kadang terbuai oleh teknologi, mager, justru teknologinya itu yang menjadikan dirinya lebih malas, justru itu salah sebetulnya. Nah, orang-orang yang seperti itu mudah-mudahan hilang karena teknologi harusnya tidak menjadikan teman-teman itu seperti itu. Jadi dengan teknologi bisa menjadikan teman-teman lebih aktif, lebih proaktif, lebih bisa mengkampanyekan hal-hal baik. Sekarang banyak media, YouTube, Instagram, TikTok. Jadi manfaatkanlah itu untuk hal-hal yang baik. Jadi jangan hanya magernya aja. Magernya itu ya ada hasilnya gitu loh. Mager, bikin konten yang kreatif, konten yang memotivasi orang lain, konten yang bermanfaat. Jadi generasi muda sekarang itu ya harus seperti itu. Jadi nggak bisa dia diam hanya melihat konten-konten orang lain, tapi tanpa berpikir saya juga harus punya konten gitu loh. Baik, terakhir Mas, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan untuk teman-teman di rumah ini yang nonton podcast ini. Oke, tadi tidak ada pelaut hebat dari ombak yang tenang, jadi untuk mencapai sesuatu yang hebat, kita juga harus melakukan sesuatu yang luar biasa juga. Dan ingat, yang terakhir saya pesankan adalah tetap jadilah orang baik dimanapun berada, karena kalau kita tidak ditemukan orang baik, kita pasti juga akan menemukan orang yang baik. Itu closing statement dari saya. Tetap jadi baik dimanapun berada. Oke, bagus sekali Mas quotes-nya, tetap jadi orang baik dimanapun kamu berada. Baik, Mas, terima kasih atas jawaban dan motivasi yang telah diberikan untuk teman-teman di rumah dan juga saya juga yang tadi jadi termotivasi untuk be my best gitulah, pokoknya yang buat yang terbaik gitu. Nah, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya Mas Arwan untuk bisa menjadi narasumber dalam podcast kali ini. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa ya untuk stay tune terus di podcast Paprika karena nantinya akan ada topik bahasan yang gak kalah menarik dan dengan narasumber yang gak kalah keren juga. Saya Dini Raisya, selaku host pada podcast kali ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dan sampai jumpa.